Kalian pernah denger nggak peristiwa dalam sejarah? Danau yang bisa meledak. Iya, danau meledak. Kayak aneh nggak sih? Ya nggak kepikiran aja. Bisa-bisanya ternyata ada loh kejadian yang super aneh seperti itu. Kasus ini terjadi di Lake Nyos di negara Kamerun pada tahun 1986. Tiba-tiba ribuan orang dari wilayah tersebut meninggal dalam satu malam, bersama ribuan hewan ternak yang juga ikutan mati. Yang bikin aneh, dari kematian mereka nggak ada tanda-tanda bencana. Ya biasalah, namanya bencana biasanya kan ada luka. Entah luka bekas luka bakar misalnya kalau kebakaran, bekas luka akibat reruntuhan misalnya itu gempa, ataupun gigitan atau cakaran hewan buas di alam liar. Nah itu tuh nggak ada sama sekali. Hah? Kok serem gitu sih bang? Emang sebenarnya apa yang terjadi? Nah setelah diselidiki lebih lanjut, dari dalam bumi alias di bawah danau itu ada aktivitas vulkanik yang mana keluar CO2 alias gas karbon dioksida yang larut di dalam air dan mengendap di dasar danau. Gas ini terus terkumpul di bagian bawah dasar danau selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dikarenakan tekanan air yang dalam. Gasnya tetap terkunci di sana. Lah terus apa hubungannya bang? Kan nggak ada api, kok bisa meledak? Iya, kamu tahu kan sebuah fenomena yang disebut limnic eruption? Atau dikenal juga dengan sebutan letusan danau yang merupakan bencana alam yang sangat langka. Terjadi ketika karbon dioksida secara mendadak terlepas dari dasar danau dan meletus ke permukaan, lalu membentuk awan gas beracun di atas permukaan air. Penjelasannya sederhana, bayangin deh, botol soda yang dikocok, gas di dalamnya tertekan, terus waktu dibuka langsung muncrat deh kemana-mana. Gas menyebar menggantikan oksigen di udara, lantas orang-orang dan hewan yang menghirupnya kekurangan oksigen hingga pingsan, bahkan meninggal tanpa sadar apa yang terjadi. Untuk mencegah biar nggak terjadi hal serupa, warga dan pemerintah setempat memasang pipa di danau. Gas dari dasar dikeluarkan secara perlahan agar tidak menumpuk lagi. Lanjut, yang kedua, nggak kalah aneh, malah makin absurd nih. Wabah orang joget sampai mati. Coba, sebelum mulai bayangin ya, lagi enak-enak joget, lagi pargoy gitu kan, malah keterusan, nggak bisa berhenti sampai pingsan. Ini mah cuma cerita horor atau mitos sekali bang? Ya emang kedengarannya kayak mitos sih, tapi nyatanya emang ada loh catatan dalam sejarah yang dikenal dengan Dancing Plague of 15 and 18. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Awalnya bermula dari seorang wanita bernama Frau Trofea yang keluar menuju jalanan umum dan mulai menari-nari nggak jelas, sampai ngebuat warga sekitar ngerasa aneh. Makin lama diliatin bukannya berhenti, malah makin jadi. Dia menari berjam-jam bahkan berhari-hari guys, sampai akhirnya capek sendiri dan ya pingsan. Tapi sesaat setelah sadar, bukannya tobat, dia malah lanjut menari lagi loh. Singkat cerita, dalam kurun waktu seminggu kemudian, puluhan orang ikut terkena hal yang sama, alias pada ketularan. Ya alhasil pada joget berjamaah lah mereka. Tapi itu belum apa-apa loh, karena sebulan kemudian dari kejadian itu, sekitar 400 orang juga join. Makin besarlah peristiwa aneh ini. Menurut laporan warga setempat, selain korban jatuh pingsan karena kelelahan, beberapa di antaranya juga dilaporkan menari sampai kakinya luka-luka, tubuh dehidrasi, dan akhirnya tumbang tak bernyawa. Tapi perlu dicatat nih, jumlah pasti korban meninggal masih diperdebatkan oleh sejarawan. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, pemerintah kota setempat malah menyediakan panggung lengkap dengan menyewa musisi dan penari profesional, khusus untuk orang-orang yang terkena wabah menari. Aneh sih pemerintahnya, kayak pemerintah di Menurut catatan sejarah sih dikatakan mereka itu percaya bahwa penyakit menari harus dikeluarkan dengan cara menari, dan hasilnya ya malah makin banyak yang ikut terinfeksi. Sampai saat ini belum ada jawaban pasti mengenai alasan atau terciptanya wabah tersebut. Namun berdasarkan teori yang paling banyak didukung oleh peneliti modern, kemungkinan terbesarnya adalah karena histeria massal.
Orang-orang saat itu lagi stres berat, kebanyakan dari mereka tengah menghadapi berbagai macam permasalahan, seperti kelaparan, penyakit, tekanan hidup ekstrim, dan lain-lain. Jadi muncullah fenomena gangguan psikologis secara massal. Lanjut, yang terakhir nih, bahas yang lebih santai aja kali ya. Laika, si anjing astronot pertama. Dulu awalnya kupikir astronot pertama tuh ya manusia guys. Ternyata si guguk ini loh. Hebat bener dah. Wah, kasihan tetangga anjingnya bang. Pasti dibanding-bandingin sama maknya. Udah diem, ntar lu yang gue terbangin ke luar angkasa. Nama anjingnya adalah Laika. Ya awalnya anjing jalanan biasa lah di pinggiran kota Moskow. Ia terpilih karena ukuran badannya yang kecil dan karakternya yang tenang. Lalu diluncurkan menggunakan pesawat Sputnik 2 oleh Uni Soviet pada 3 November 1957. Tapi fakta di balik itu semua bikin kita kasihan sama si Laika. Soalnya misi mereka itu bertujuan untuk menguji apakah makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa atau tidak. Jadi dari awal misi ini memang misi satu arah tanpa ada tujuan buat mengembalikan si Laika ke bumi dengan selamat. Karena teknologi mereka saat itu belum memadai. Ia ditempatkan di dalam kapsul dengan oksigen terbatas dan sistem pendingin sederhana. Lagi-lagi di era itu ilmuwan belum punya sistem radiator efektif, nggak bisa kontrol suhu otomatis. Pokoknya belum secanggih teknologi sekarang lah. Jadi panas yang masuk nggak bisa dibuang keluar dengan baik. Alhasil suhu di dalam kapsul naik drastis yang membuat ia nggak bisa bertahan lama. Ya meski posisi pesawat Sputnik sudah masuk orbit bumi dalam hitungan menit, namun akhirnya ia mati karena overheating dan stres berat setelah beberapa jam dari peluncuran. Bahkan saat itu banyak ilmuwan dan pecinta hewan yang mengecam dan mengkritik keras karena menganggapnya tidak etis. Meski tragis, eksperimen ini justru membuka peluang dan kesempatan bagi manusia untuk akhirnya pergi ke luar angkasa beberapa tahun setelah eksperimen ini.